Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan dengan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam kesempatan ini kita masuk di sesi ke-7 pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol. Kita coba di saat ini, di sesi ke-7 ini, selain saya akan lebih menjelaskan tentang value engineering, ya, kita juga merefresh dari sesi-sesi sebelumnya, di mana pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol ini, dari sesi 1 sampai sesi 7 ini, materi-materi kita ini masih dalam teori logika berpikir dalam perencanaan proyek, ya. Teori logika berpikir artinya di sini bahwa dalam materi-materi 1 sampai dengan 6 ini merupakan dasar atau membangkitkan, menumbuhkan logika berpikir kita dalam membuat perencanaan proyek, di mana level jika kita klasifikasikan, ya, di materi-materi sebelumnya ini masuk ke kategori level 1, 2, dan 3, ya, di mana di sini ada tentang pemahaman. Nah, dari pemahaman ini berfungsi untuk meningkatkan logika berpikir kita. Hal yang paling penting di dalam logika berpikir kita dalam perencanaan dan kontrol ini, yang kita bangun dari materi-materi yang telah kita sampaikan, sebetulnya tidak hanya untuk perencanaan proyek konstruksi, ya, tapi termasuk logika berpikir yang kita bangun ini termasuk juga kepada business plan, rencana bisnis kita. Karena segala sesuatu jika kita tidak rencanakan dengan baik, itu belum tentu sesuatu tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang direncanakan saja masih belum tentu, apalagi yang tidak direncanakan. Nah, ini logika berpikir ini tentu berlaku universal sebetulnya, ya, masuk apabila kita membuat perencanaan sesuatu kegiatan, baik kegiatan di himpunan atau yang lainnya, nah, maka ini harus direncanakan dengan baik. Semua akan sama, hal-hal yang perlu kita pikirkan itu pertama itu dari setiap kegiatan atau proyek atau apapun, gitu ya. Berarti tujuannya apa, outputnya apa. Karena kadang-kadang belum tentu tujuannya A, outputnya harus A, belum tentu. Kadang-kadang kita mempunyai tujuan A, tapi outputnya seolah-olah tidak mencerminkan tujuan. Kadang-kadang banyak orang melakukan kegiatan itu yang tujuan utamanya tersembunyi. Nah, kayak politikus gitu, tujuannya kan tersembunyi gitu. Padahal tujuannya bukan itu, tapi kegiatannya apa gitu. Nah, tentu itu, ya, kita tentukan tujuan baru kemudian outputnya apa atau sebuah kegiatannya apa. Kalau kita dalam proyek berarti proyeknya apa. Kalau kita bisnis berarti
bentuk bisnisnya apa. Nah, baru kemudian kita pikirkan manfaat serta dampak. Nah, setelah kita pikirkan itu, tahapan selanjutnya kita buat perencanaan konseptual kan. Artinya perencanaan konseptual itu dari tujuan yang kita inginkan, kemudian dari output atau sebuah kegiatan, atau jika bisnis, sebuah bisnis yang akan kita lakukan, kita harus mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan dari kegiatan dalam outputnya tadi. Atau untuk mencapai output tadi, berdasarkan tujuan itu, berarti kita membutuhkan apa saja. Suatu contoh kegiatan kemarin, misalkan kegiatan kita outputnya itu Olimpiade matematik, kan output ya. Saya nggak tahu nih teman-teman ini tujuannya apa. Kalau prodi tujuannya memperkenalkan ke masyarakat tentang teknik sipil. Tapi kalau mahasiswa saya nggak tahu tujuannya apa. Nah, jika outputnya itu saja, nah maka kita harus mampu memprediksikan jika outputnya adalah Olimpiade matematik, berarti tahapan atau proses-proses yang harus kita lakukan itu terdiri dari apa saja. Berarti sasaran pesertanya siapa, gitu kan? Kemudian setelah kita tentukan sasaran pesertanya siapa, bagaimana kita memberitahukan kepada sasaran peserta kita. Bagaimana cara yang efektif dalam menginformasikan kepada sasaran-sasaran yang menjadi target kita. Gitu. Nah itu diantaranya adalah proses-proses yang harus dipikirkan, direncanakan secara konseptual terlebih dahulu. Artinya secara konseptual itu dirancang dulu tuh di kertas. Oh kita harus promosikan ini misalkan ke sekolah-sekolah. Bagaimana cara mempromosikannya? Nah bagaimana cara mempromosikannya pun tentu di sana juga kita perpikirkan berbagai alternatif. Misal dengan cara para mahasiswa datang ke sekolah-sekolah. Atau kita misalkan melibatkan dinas pendidikan membuat instruksi, surat edaran para sekolah-sekolah. Atau kita buka di media gitu. Pengumumannya atau apa. Nah, itu kan kita harus buat alternatif kan. Nah, dari alternatif itu baru kita estimasikan, baru kita analisis. Ini yang lebih tepat, yang akan maksimal yang kita dapatkan sesuai target itu adalah opsi yang mana. Nah, itu planning berarti. Nah, itu suatu gambaran ya. Contoh proyeknya adalah Olimpiade matematik. Sebetulnya apapun, termasuk juga kita dalam bisnis, rencana bisnis kita. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya akan saya berikan contoh bisnis plan ya, supaya terbayang, gitu, tergambar bagaimana sih kita dalam merencanakan sebuah bisnis. Kalau saya dulu sebelum kuliah, saya sudah punya rencana bisnis. Jadi ketika kuliah itu jelas tujuan saya udah punya planning. Gitu. Jadi ketika kuliah itu untuk menopang dari tujuan saya tadi, rencana bisnis saya. Jadi nggak asal kuliah itu. Ya silakan masuk dalam.
Jadi ketika saya kuliah itu, saya punya target, saya harus mampu A, B, C, D. Yang lain enggak apa-apa. Yang penting saya poin ini, itu saya harus bisa. Nah, kalau kalian gimana? Kita belum punya tujuan. Walaupun ada dua dorongan dulu kenapa saya kuliah. Dulu sebelum kuliah saya udah berusaha itu. Sebelum kuliah itu. Ada dua dorongan. Satu karena saya memang punya planning dalam bisnis plan, sehingga saya harus kuliah. Yang kedua karena saya sudah buka usaha kecil-kecilan ya. Ketika kita ketemu dengan relasi, meeting apa, kemudian kita cari relasi dalam bisnis kita, itu yang mendorong saya menjadi harus kuliah itu diantaranya pada saat kita kenalan, itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan default. Kayak pertanyaan, kayak template gitu pertanyaan itu. Kenapa kayaknya harus begitu pertanyaan awal itu? Kuliah di mana, alumni mana gitu. Nah, itu mendorong saya juga, saya malu belum kuliah saat itu. Nah, jadi ketika kita sudah punya planning, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, pasti kita selalu punya target yang harus kita raih, yang harus kita dapat. Jalan-jalan saja, jalan-jalan nih, jalan-jalan. Nah, harus ada yang kita ambil. Apa poin yang saya ambil ini? Ini bedanya orang punya planning ya. Saya kalau jalan kemana, bangunan bagus ya. Apa yang bikin bagus ya? Nah, pasti ada yang saya ambil itu poinnya itu. Oh ini nih, yang bikin bagus kayaknya ada poin ini nih. Kalau saya membuat desain, kemudian saya masukkan komponen ini di bagian-bagian tertentu, mungkin akan menambah bagus. Atau jalan kemana, Candi Borobudur, misalkan, atau Candi Prambanan. Oh, ini sistem bangunannya seperti ini nih. Tanpa dengan pekat kayak bangunan sekarang, pakai lem apa gitu ya. Hanya disusun. Oh, ini berarti memperhitungkan beban dari masing-masing, keseimbangan beban. Sehingga dengan disusun seperti itu juga ambruk. Nah, antaranya kalau kita sudah punya planning, itu kegiatan apapun selalu kita ada hal yang kita ambil gitu untuk tujuan kita. Kalau kita punya planning bisnis, bisnis itu kita itu yang paling penting itu pasti kita harus punya banyak relasi supaya orang tahu bahwa saya punya bisnis apa. Kalau enggak kan mau dari mana kita dikenal orang? Mau dari mana orang yakin atas bisnis kita? Makanya kalau zaman dulu kan selalu kemana-mana, kalau saya dulu pasti bawa kartu nama itu. Nama saya, alamat saya, deskripsi usaha saya. Gitu. Nah itu adalah merupakan bagian-bagian dari bisnis. Nah kalau kita masih dalam tahap proses, dalam tahap planning, maka setiap apapun yang kita lakukan di situ pasti kita sisipkan bahwa dalam apapun yang kita lakukan, kita misinya adalah dalam studi kelayakan.
Jadi setiap apapun kita, ini sambil mengkaji nih, kita sedang studi kelayakan. Kelayakan tentang planning yang sedang kita lakukan. Tapi kalau kita nggak punya planning, ya kuliah aja. Atau masuk ke kelas, asal punya nilai, asal lulus. Itu pun kalau tujuannya mau lulus. Masih mending lah ya, kuliah, tujuannya pengen lulus kuliah, tepat waktu, gitu. Menyenangkan orang tua, masih mending lah, ada tujuan itu juga. Yang tidak ketika nilainya jelek, merasa nggak enak kan, merasa nggak sukses saya kuliah, itu paling tidak itu. Tapi dulu saya karena punya planning, saya nggak peduli nilai. Peduli saya dulu itu. Karena yang saya targetkan, saya harus mampu A, B, C, D. Karena saya punya bisnis plan, gitu. Punya rencana bisnis. Dan kuliah saya itu dalam rangka menunjang bisnis saya. Coba kalau kalian sekarang kuliah seperti ini, sudah mulai berpikir bisnis plan. Nah ini, kita punya relasi satu kampus ini kan merupakan peluang itu bagi bisnis kita. Paling tidak satu kampus ini tahu bahwa saya nanti akan punya bisnis ini. Jadi nanti ketika sudah lulus gimana, oh kalau mau tentang mau bicara kontraktor berarti Umi udah jagonya lah dia. Misal ya kan harus punya brand itu kita itu. Yang cara membangun brand itu bagaimana? Yang harus dibicarakan dari sekarang itu brand. Kalau kontraktor interior, ayo itu mah ayo, pakarnya ayo. Itu harus kita ciptakan itu. Sehingga kita udah nggak rekor marketing, jika kita sudah bangun itu diri kita. Orang yang menawarkan kita, bukan kita yang mencari-cari. Nah, kita berorganisasi, pasti kalau kita sudah punya planning, sisihkan ada misi kita di sana. Kalau kita punya relasi se-Indonesia, orang tahu, oh Ayu Indriani itu kontraktor interior. Misalnya, saya nggak tahu itu cita-cita apa namanya planningnya masing-masing, saya belum tahu. Kalau saya dulu kan jadi kontraktor ya, jadi kontraktor. Saya tidak langsung jadi kontraktor, tapi jadi subkontraktor dulu. Jadi subkontraktornya saya dulu spesialis gipsum, kaca, aluminium, hanya itu saja spesialis. Jadi sub ya, kontraktor itu. Kalau saya punya relasi yang baik, baru saya jadi kontraktor. Nah, itu pun sama, semua kan harus apa namanya? Harus kita rencanakan. Harus kita rencanakan. Jadi ketika kita sudah punya rencana itu, pasti kita akan perlu mengidentifikasikan dari tujuan kita apa, outputnya apa, berarti untuk mencapai output itu harus terdiri dari proses apa saja. Kita harus mendisikan itu. Kalau kita sambil belajar, berarti kita sambil mencari itu. Saya mulai buka usaha itu di tahun 2004. Tahun 2004. Kalian umur berapa? 3 tahun. Dulu saya
buka usaha saya gipsum aluminium kaca gitu ya. Tahun 2004. Karena di tahun 2004 itu gipsum itu masih langka dan mahal. Tapi mencari ilmu itu yang sangat susah. Dulu yang saya tahu di Jakarta itu ada 3 perusahaan itu yang produksi itu. Produksinya sangat rahasia. Ada PT Dekorindo, ada PT Dekonis, ada PT Sumber Alam. Itu 3 perusahaan besar yang memproduksi gipsum, maksudnya gipsum. Saya sebagai tukang itu. Saya sebagai tukang sedang mencari-cari ilmu. Bagaimana caranya ini memproduksi gipsum? Kan nggak bisa browsing Google, nggak ada, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah terbuka itu, semua ada. Di tutorial nggak ada sekarang. Dulu kan nggak ada. Ini kan masih lihat. Jadi tukang gitu. Jadi tukang, kemudian ada kesempatan area produksinya itu di area pergudangan dadak orang-orang salah oke. Nah, ketika suatu proyek saya kan bagian pasang ya, bagian pasang dari proyek, kemudian barang habis biasanya. Nah biasanya saya diajak, karena saya dekat kan dengan supervisornya, dianggap apa namanya orang yang diandalkan, orang yang mereka, sehingga saya diajak, yuk ikut ngambil barang di gudang. Saya mau ngintip ini produksinya gimana. Tapi ternyata saya nggak boleh masuk ke area produksi. Jadi hanya bisa ngintip ketika pintu produksi dibuka. Wah itu benar-benar saya itu benar-benar nggak pernah saya sia-siakan itu. Langsung melihat, walaupun cuma sekilas. Dan itu hanya bisa melihat sekilas itu karena itu kan hanya sebentar ya dibukanya. Saya tahu kok ternyata molding dari biskuit itu dengan fiber. Moldingnya, moldingnya. Kayak mau bilang tahu, kayak mau bilang enggak gitu. Jadi akhirnya senyum saja gitu. Tetangkan itu, molding ya. Oh ternyata di fiber itu. Kemudian saya tahu itu apa namanya bahan yang digunakan untuk basis gipsumnya. Oh ternyata bahannya dari casting, kemudian dipakai serabut namanya roping. Dan saya dapat info itu, walaupun sempat beberapa kali gitu ya. Saya hanya dapat itu dan itu yang lagi saya cari. Nah, melalui jalan lain sebetulnya saya bisa tahu itu. Saya akan dulu dinamo. Yang setelah digunakan disiram pakai ini ya, pakai resin. Orang lihat belum dinamo ya? Belum ya? Saya dulu SLT-nya montir soalnya saya itu bukan sipil bukan. Jadi saya ada paham itu. Jadi saya suruh jadi montir bisa. Dulu saya kerja jadi montir dulu. Di sambil pesantren sambil jadi montir saya. Kawi, Takom, ada apa Nino, Lega Nino, tidak tahu. Berangkat ada PT Monoris,
Saya tahu. Biar bisa ngalah. Nah, ternyata belum dinamakan itu siram pakai resin. Apa namanya bentuknya kok sepertinya kayak sama seperti saya lihat molding tekan Gibson itu. Saya tanya ke teman saya, itu bahannya pakai apa yang buat membalut itu membungkus gulungan? Oh ini namanya resin. Ada campurannya nggak ada, resin campur dengan katalis. Di mana beli barangnya? Ada di Tokopedia, ada di Kampung Melayu, ada juga di Condet. Ada juga di sana. Baru saya mencoba, oh berarti itu bikin mobil itu pakai resin campur katalis. Saya coba beli resin dan katalis. Jadi saya jadi tukang biasanya tujuan buat riset ya, beli itu di bahan. Saya bikin coba gagal, nggak bisa lepas, keras. Kemudian sudah dihalusin lagi, udah pecah. Dan lagi yang itulah kalau orang punya planning ya. Beda kan? Ada jelas yang dikejarnya gitu kalau punya planning. Tengah lagi kita kimia apa namanya supaya mudah lepas, supaya ini tidak pecah, fiber ini dengan harus tambahin apa? Oh ini harus tambahin mat. Oh ini juga harus tambahin. Setelah itu saya lupa sama itu kayak blueberry gitu. Ya serius kayak blueberry gitu. Nah, saya praktekin itu ternyata benar. Hasilnya nggak mudah pecah. Jadi yang saya tanya itu ke Tokopedia itu, Pak, orang bikin desain keramik itu menghilang itu dipakai apa? Oh, tambahin ini pada saat mencetak, maka diolesin dulu cetakannya pakai apa yang namanya? Dan kimia. Tapi kayak blue band, persis kayak blue band. Saya coba beli itu, saya bawa potongan listrik gitu kan, eksperimen dulu nih. Kemudian saya oles dulu itu, kemudian saya aduk resin dan katalis, siram, kasih mat, siram lagi, kering, sekitar 15 menit lagi kering. Ternyata benar ya bisa dibuka. Oh, berarti seperti ini cara bikin motif itu. Nah, yang lainnya sudah saya bisa bikin motif itu, saya udah nggak kerja lagi. Orang kerja saya cuma cari ini gitu apa? Jadi kerja itu saya satu cari relasi, kan orang kenal, oh saya gitu. Orang pahamnya Pak Ikun, Pondok Kopi, itu. Hanya teman-teman saya di Jakarta kenalnya itu. Jadi teman-teman saya ketika melihat video saya mengajar, diketawain saya sama teman-teman saya di Jakarta. Karena kan dulu saya agak pendiam ya, jarang ngomong. Teman-teman saya diketawain. Saya penasaran katanya kalau Pak Ikun ngajar itu gimana? Harus saya diam. Penasaran saya. Kalau ngajar apa diam atau bagaimana? Nah, jadi saya itu brainnya beda. Kalau di Jakarta, brainnya saya terus kamu ini dosen ya sekarang ini. Nah, itu diantaranya kalau kita punya planning. Jadi setiap langkah yang kita lakukan itu pasti harus ada yang bisa kita ambil. Ya silakan. Nah, gitu ya. Jadi, mulai dari sekarang, coba buatlah planning.
Jadi setiap kegiatan apapun kita buatkan planning. Biasakan, pikirkan terlebih dahulu oleh kita, apapun yang akan kita lakukan. Itu sudah harus mulai terbiasa, dibiasakan di sekarang. Karena sebetulnya bukan kita tidak bisa. Saya yakin semua juga pasti akan bisa. Tapi orang mau nggak menggunakan pikirannya? Kalau enggak kan namanya juga nggak mau berpikir ke arah itu. Nah, itulah bedanya seorang akademisi. Itulah bedanya kita seorang mahasiswa. Jadi di sesi-sesi 1 sampai sesi 6 ini saya hanya menumbuhkan logika berpikir tentang perencanaan. Jadi tugas-tugas yang saya berikan juga saya punya tujuan untuk membangkitkan logika berpikir kita. Jadi bukan tekstual. Kalau nyari di materinya itu salah pasti jawabannya. Tugas-tugas di sesi 1 sampai. Jadi di materi itu hanya logika berpikirnya. Logika berpikirnya materi itu. Jadi tugasnya kalau tekstual ambil di materi gitu. Ya jadi salah gitu. Itu ya. Karena saya cek, wah ini banyak keliru nih. Enggak. Kan sampai gitu. Ini makanya ini kayaknya ada ketemu nih dari ini. Jadi bedakan ini. Memang mungkin sebagian dosen masih banyak juga yang tekstual ya. Tapi kalau saya merasa udah beda. Kalau untuk mahasiswa udah bukan tekstual lagi. Saatnya harus berpikir. SLTA ke sana oke lah tekstual. Kalau baca materi ada soal pasti jawabannya ada di materi. SLTA. Kalau mahasiswa udah nggak gitu. Jadi materi itu ini logika berpikir kita. Logika berpikirnya ada di materi. Isinya ya berdasarkan pemikiran kita gitu. Jadi kayak contoh kayak tugas-tugas yang sampaikan tidak harus sama itu isinya. Justru kalau sama menurut saya aneh kalau sama. Bisa berpikir dan dengan pemikirannya sama gitu. Kecuali berpikirnya bareng-bareng tuh diskusi ya, sehingga disamakan gitu. Tapi kalau sendiri nggak mungkin bisa sama. Pemikirannya Ayu sama Risa nggak mungkin akan sama kan? Pasti ada bedanya gitu. Padahal tujuannya mau ke kampus saja di sini sama tujuannya ke kampus. Tapi cara nyampe ke kampusnya pasti beda-beda. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau di tugas-tugas apapun nanti di UTS ya, tidak harus sama jawabannya. Tidak sama. Justru saya kan sama tuh aneh buat saya. Kalau sama itu kemungkinannya dua. Yang berpikir yang satu, yang satu ngikutin. Atau yang kedua, ini dikerjakan bareng-bareng. Jadi hasilnya sama. Sudah tulis kelompok. Saya kadang ingin ketawa itu kalau koreksi tugas itu. Kelas A, kelas B, kelas B, kelas C kok bisa beda kelas sama jawabannya. Luar biasa koneknya pikirannya. Beda kelas loh. Kalau satu kelas masih agak mending.
udah telat sama ini. Oke, jadi apa? Dari sesi 1 sampai sesi 6 kan tidak ada materi yang terlalu berat di sini. Karena memang tujuan saya hanya menggugah ya, membuka pola berpikir. Baru sesi selanjutnya baru ada tekstual tuh. Misalkan kita membuat RAB, menganalisa harga satuan pekerjaan. Nah, itu kan nanti teori jelas, koefisien jelas. Nanti hasilnya sama, wajar. Itu rumusnya sama yang dipakai gitu. Tidak ada masa-masa itu. Kemudian nanti bikin time schedule, metode baca, UAS misalnya. Kalau nanti hasilnya sama, wajar. Itu sama gitu. Misalkan bikin penjadwalan jalur kritis, metode critical method, itu juga, kalau itu bisa beda, karena itu juga menggunakan dasar-dasar pemikiran. Bisa saja flowchart-nya beda, penggambarannya bisa saja beda, karena tidak ada alur yang baku. Alurnya tidak ada yang baku. Jadi setiap orang akan membuat alur yang berbeda, itu wajar. Tapi kalau sama, luar biasa lagi. Bisa cocok gitu, pemikirannya sama gitu, alurnya sama gitu. Oke. Kemudian apa namanya? Saya menggarisbawahi dari tugas itu juga tentang fenomena proyek ya. Ada yang banyak salah persepsi tentang fenomena. Ya. Dan fenomena itu apa fenomena? Ya, kejadian. Tapi menjawabnya teoritis banget gitu. Ini saya membaca ini fenomenanya di mana gitu. Udah panjang, mana fenomenanya ini gitu. Karena kenapa saya memberikan tugas itu bicara tentang fenomena. Karena kalau kita tahu fenomena, dalam kita mengestimasikan atau membuat planning di dalam tahap konseptual, mampu membayangkan, oh di tahap ini tuh kejadiannya begini. Itu kan dari fenomena itu kan, dasar pemikirannya. Contoh kayak kemarin, ada proyeknya itu adalah Olimpiade Matematik, kan? Nah berarti, oh ternyata kemarin fenomenanya adalah ketika lomba matematik itu adalah seperti itu. Itulah fenomena itu yang kemudian menjadi referensi untuk pemikiran kita untuk kegiatan-kegiatan lainnya atau kegiatan yang sama dia yang akan datang. Kemarin tuh begini, oh kemarin berarti kekurangannya berarti di sini, kekurangannya di sini, berarti nanti harus ada begini, dan begini. Itulah pentingnya kita bisa menangkap fenomena. Baik fenomena di dalam proyek, tentu kalau dalam proyek ini menjadi sebuah keharusan bagi teknik sipil. Ya. Menjadi sebuah keharusan kita kalau jalan ke proyek, lihat ke proyek itu jangan cuma lihat nggak jelas apa yang di ini, termasuk ini pada tahap konstruksi itu fenomenanya itu bagaimana, gitu. Apa saja yang terjadi. Mungkin kita bisa melihat, oh penempatan materialnya begini, ini nggak efektif, udah bagus.
Itu bisa jadi apa namanya dasar pemikiran gitu. Ini harusnya nih jalur proyek itu harusnya seperti ini, penempatan material di sini supaya mudah dan sebagainya. Nah itu diantaranya kita belajar menangkap sebuah fenomena itu untuk memunculkan ide kita dalam membuat perencanaan. Karena kita paling tidak tahu tuh. Makanya tugasnya baik berdasarkan pengalaman sendiri ataupun berdasarkan literatur. Baik literaturnya dari berita di TV, gitu kan, atau dari jurnal, atau dari media massa. Gitu. Itu maksudnya. Itu menjadi apa? Menjadi sebuah masukan pola pikir untuk kita yang kita bisa manfaatkan dalam buat perencanaan. Kemudian ada pertanyaan saya di tugas itu dalam perencanaan itu membutuhkan data apa saja, kemudian apa permasalahan atau kendala dalam pengumpulan data. Wah ini juga jawabannya teoritis banget. Kan datanya sendiri nggak terdeteksi dengan, jadi pengumpulan datanya teori gitu. Apa? Datanya teori, pengumpulannya teori gitu. Ini gimana ini? Dan harusnya datanya harus kita identifikasi jelas. Datanya apa? Kemudian kita estimasikan data yang kita butuhkan itu berarti harusnya dapatnya dari mana. Nah, kalau kita sudah memprediksikan harusnya dapatnya dari mana, pasti kita akan memprediksikan ini kendalanya kemungkinan adalah begini. Oh, kita mau mengadakan proyeknya itu adalah olimpiade matematik. Kita mau informasikan ke semua sekolah, berarti kita harus punya data sekolah. Berarti sekolahnya terdiri dari SMK, SMA, MA, gitu, dan lain sebagainya. Data itu. Harus selanjutnya bagaimana cara mendapatkan data itu. Baru kemudian kita tahu permasalahannya. Itu maksudnya itu seperti itu. Ini di proyek juga sama. Baik proyeknya konstruksi gedung maupun proyeknya apa penelitian, maupun proyeknya skripsi. Atau proyeknya apa nih? Kegiatan-kegiatan sekarang nih untuk apa? Kegiatan Bill Expo misalkan. Sama itu kan, kita harus prediksikan kan data-datanya apa saja, kemudian kita estimasikan data ini kita dapatkan dari mana, nanti kendalanya apa nih pada saat kita mengumpulkan data ini. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari sesi 1 sampai sesi 6? Dari sesi 1 sampai sesi 6 di mana yang tidak pahamnya? Banyak. Ya. Value engineering kenapa? Jadi setiap proyek itu harus ada ya. Ya. Sebaiknya setiap proyek itu harus ada. Baik skala kecil ataupun besar. Kecil maupun skala besar. Kegiatan konstruksi luar negeri
sudah ada khusus konsultan value engineering. Tapi di Indonesia belum, kecuali proyek-proyek yang kerjasama dengan luar negeri. Proyek yang kerjasama dengan luar negeri sudah pasti ada konsultan value engineering. Kalau tidak ada konsultan value engineering dan nggak tahu itu dilakukan value engineering atau tidak. Karena ada bahaya di Indonesia kalau dilakukan value engineering. Nggak tahu bahayanya di mana. Bahaya bagi yang sedang menduduki jabatan-jabatan sekarang. Kalau dilakukan value engineering, kemudian dari proyek-proyek yang sejenis ditemukan bahwa yang paling efektif kegiatannya itu adalah seperti ini, menghasilkan biaya yang terbaik, jauh selisihnya dengan proyek-proyek yang sudah dijalankan. Akhirnya itu nanti akan dijadikan temuan audit, jadi tersangka. Jadi pemerintah bukan tidak tahu pentingnya cuma sudah terlanjur. Itu terlanjur lama. Jadi memutusnya ini agak susah. Karena kalau dilakukan value engineering, PPKM kemarin gimana? Padahal dia agak pindah dari apa gitu. Kasihan kan? Satu sisi mereka tidak korupsi. Tidak korupsi. Karena memang seperti itu RAB-nya dan diterapkan betul. Tapi kalau kita lakukan value engineering, pasti akan menghasilkan kualitas yang terbaik, biaya terendah. Kalau menghasilkan biaya terendah, yang kemarin-kemarin gimana? Bisa proyek yang sama nih. Proyek yang sama. Tahun yang berbeda, kok bisa murah yang sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya? Kalau dalam value engineering, di audit ya, yang tahun sebelumnya. Dia audit. Padahal mungkin PPK-nya udah pensiun gitu. Coba gimana itu? Jadi demi apa namanya? Demi keamanan, demi kebaikan, kan demi kebaikan. Yang mereka yang nggak korupsi, gitu. Karena RAB-nya memang begitu. Diterapkannya seperti itu, gitu. Karena memang tidak dilakukan value engineering. Kalau lakukan value engineering, wah ini tadi kayaknya ada paham value engineering nih. Saya senang di pertanyaan ini. Ngerti ya value engineering kan? Jadi kalau yang nggak pakai value engineering itu apa yang sebenarnya sebagai yang tidak melalui value engineering itu tidak dilakukan evaluasi ulang dari perencanaan yang sudah dibuat. Kalau value engineering kan harus mencari ide-ide sebanyak mungkin untuk melakukan itu. Itu value engineering. Contoh kita mau bangun gedung kampus ini. Ini kalau nggak paham value engineering saya dalam perencanaan ini harus 40 miliar nih bangun ini. 40 miliar. Dengan 20 miliar selesai. Karena saya misalkan ini, bandingkan. Oh, yang paling bagus ternyata ini. Contoh kecil saja nih, saat kita mendesain di bangunan, rumah, apa, luas ruangan saja, yang dilakukan value engineering itu harus dipikirkan.
Ini nanti finishingnya lantainya pakai apa? Jangan pakai granit. Bagaimana caranya ruangan ini supaya efektif tidak ada granit terpotong? Atau kalau perlu dipotong, potongannya pas buat nyambung yang lainnya. Nah, itu value engineering. Coba kalau enggak, ya mungkin kepotong sisi sekian potong keramiknya. Sini nggak kepake, sini nggak kepake, buang. Nah, itu tentang kecil kan? Sama halnya kita bikin jendela. Ini ukuran kaca jangan masak. Ini ada kaca kan selembarnya ukurannya berapa kan? Kalau kita ngasal, potong-potong, sisanya sekian. Ini nggak bisa, buang. Makanya kadang-kadang bangunannya sama, bentuknya seolah-olah sama, tapi pembiayanya beda. Ya kan? Biayanya berbeda. Nah, contohnya gedung ini itu pakai kaca cotton wool ya. Jangan gedung Pemda Kabupaten. Kacanya kaca cotton wool, cuma beda jenis kaca. Kaca ini kalau kita kaca yang mahal nih, cotton wool ini karena meredam panas, ada warna dan meredam panas. Kalau gedung Pemda kaca biasa seperti ini, tapi harganya sama. Kenapa harganya sama? Karena di desain awal bikin modul kacanya. Kalau nggak paham value engineering kan gitu. Walaupun paham, makanya kalau paham value engineering itu membutuhkan kemampuan dan lain-lainnya. Tidak bisa hanya dasar teori value engineering saja. Karena kan yang harus dilakukan value engineering itu semua aspek kan. Konversinya, kolomnya, baloknya, gitu. Semua itu apabila gitu. Apa saja dimungkinkan gitu. Mungkin bisa pakai ini, mungkin bisa pakai ini. Ya, contoh ini, gedung ini kolomnya segini. Teman-teman saya dari Jakarta ini, kontraktor mampir di sini. Yakin gue ini mau kuat ini gedung. Kuat lah, udah saya hitung gitu. Karena lihat ininya kan kecil gitu. Saya kan coba estimasi kan, kalau pakai kolom betulan sudah saya estimasikan. Kalau betulnya sekian ya pembersihan begini, kalau betul begini dia pembersihan begini, biayanya sekian, kira-kira waktu pengerjaannya sekian lama. Kalau pakai baja, kemudian kalau baja komposit, kalau ini baja komposit, baja yang diselimuti ton. Hasil estimasi banding-bandingkan kan. Nah, inilah pemenangnya baja komposit. Juara satunya itu. Yang lain sisi. Juara satunya baja komposit. Nah, itu kan engineering itu. Nah, kayak contoh ini kan gipsum nih. Kenapa nggak pakai mebel atau pakai bata? Nah, ini makanya ini bisa efisiensi sampai 20 miliar itu. Pertama itu pondasinya kan kita nggak merubah. Ini dulu kan rencana berukon dulu itu. Jadi sudah ada pondasi, dulu itu mancangnya bareng sama gedung A. Ini mau buat ruko, orang lain yang punya. Cuman nggak jadi. Jadi saya memanfaatkan pondasi yang ada. Maka saya harus harus mengaplikasikan menggunakan bahan-bahan yang bebannya ringan. Karena kalau ini normal semua dinding ini pakai bata, pondasinya nggak kuat. Nggak kuat pondasinya, udah saya hitung.
Jadi nggak ada solusi lain. Dinding-dinding yang menggunakan ini hanya dinding-dinding penguat, yaitu luar sama tengah. Tengah itu ada dinding yang pakai ini, label satu. Sisanya hijau. Karena kalau pakai label semua juga sama, fondasinya nggak kuat. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan fondasi yang ada, nah itu lumayan, itu 4 miliaran itu berarti bikin fondasi. Sayang kan? Saya aja belum pernah punya uang segitu. Nah itu diantara contohnya ya, itulah value engineering gitu. Kalau kita hanya sekedar membangun gedung itu harus kuat, kan secara empiris saja mudah. Nanti secara empiris. Empiris itu berarti melihat gedung yang satu tipe. Misalkan gedung, kalau mau bangun gedung 6 lantai ya, lihat yang gedung yang 6 lantai, kolomnya sebesar apa, kolomnya sebesar apa. Kita bisarin dikit dari itu udah pasti kuat kan? Udah pasti kuat itu. Jadi itu nggak kuat kan itu. Artinya apa? Ya kalau secara empiris nggak perlu kuliah dong. Tapi kan kalau kuliah kan bedanya apa? Nah, kita kan harus mencari efisiensi. Biar orang lain begitu dan biaya mahal, kita bisa dengan biaya lebih mahal. Nah, itu bedanya. Iya, kalau membangun asal buat, ya kan gampang. Lihat aja referensi bangunan itu yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, rusak. Lihat saja ukuran kolomnya berapa, ini berapa lantai. Kalau kita ngeri, tambahin dikit gedenya, ya kan? Aman kan bangunan? Tapi kan pasti biayanya. Itu, ya berarti engineering nggak bekerja kalau begitu. Kalau orang lain melakukan itu, ya memang nggak paham atau gimana? Misalnya itu. Nah, tapi empiris pun itu penting untuk referensi kita. Maksudnya untuk referensi kita itu apa? Untuk desain awal, kita menggunakan dimensi-dimensi secara empiris. Yang selanjutnya baru kita analisis ulang. Mungkin nggak kalau kita kecilin atau bagaimana. Yang selanjutnya perlu lakukan value engineering untuk mencari yang terbaik. Artinya value engineering itu begini. Misal pekerjaannya adalah dinding. Berarti dinding itu bisa menggunakan apa saja. Semua itu mungkin yang belum pernah orang pakai juga dimungkinkan oleh kita. Itu loh value engineering itu begitu. Value engineering itu begitu. Bisa pakai ini. Apapun gitu. Makanya orang jadi menciptakan panel ACP gitu ya. Ada lagi panel-panel lain. Itu kan dari berpikir bebas mencari ide-ide. Makanya ada material-material baru. Kayak contoh ini, kita jauh-jauh ini clean. Clean ini pakai GRC. Dulu kan yang umum kan pakai kayu kan. Nah, kalau orang teknik itu, kalau pakai ini mahal. Sekarang sekian. Padahal fungsinya hanya untuk. Nah itu kan kembali ke fungsi kan, artinya kan. Kalau fungsinya hanya untuk sesuatu, berarti cukup dengan sesuatu yang tidak perlu mahal gitu. Itulah pola-pola pikir yang harus dikembangkan di dalam value engineering. Makanya value engineering itu konsep mencari ide tanpa terbatas. Sampai betul-betul habis idenya.
Tapi orang kadang-kadang kan malas melakukan itu. Karena kan ini estimasi gitu, ini gitu, ini gitu. Tapi kalau menghasilkan yang terbaik, ya seperti itu. Termasuk pasangan dinding pun misalnya, oh ini tingginya harus berapa? Kalau materialnya kita tetapkan spesifikasi teknisnya kita menggunakan bata atau menggunakan meter, kita harus efisiensikan, tingginya pun harus tepat. Jangan terpotong terbuang bisa itu. Ya kan? Kalau nggak tepat kan, terpotong terbuang. Mending kalau motongnya rapi bisa dipakai lagi. Jarang kan? Jarang. Makanya sampah konstruksi itu pasti selalu banyak gitu. Banyak. Satu, memang dari desain juga tidak dilakukan preliminary, tidak dipas-pasin gitu. Kalau dipas-pasin, tidak terlalu banyak yang tersisa. Jadi membuat ketinggian dinding sudah kita pikirkan. Spesifikasi tadi bisa menggunakan ini berarti tingginya harus sekian. Pas sekian meter yang potong. Tinggi jendela ini nih harus kita pikirkan. Saya pas nih nggak potong gitu. Nah itu logika berpikir value engineering. Ada lagi pertanyaannya? Bapak, kalau misalkan di proyek dengan kayak gitu ada engineering-nya? Semua proyek harusnya ada value engineering. Jalan, jembatan, irigasi, bendungan, semua. Semua. Drainase misalkan, atau saluran air. Menggunakan sistemnya seperti apa gitu. Kan harus engineering. Mau pakai bata merah, mau pakai batu kali, mau pakai beton bak cetak, atau apa, cari ide sebanyak mungkin. Baru kita hitung, ini termurah, tercepat, pengerjaannya menggunakan apa? Berlatih panjang memang kalau value engineering ya. Tapi paling tidak logika dasarnya seperti harga dasarnya. Tapi untuk penerapannya membutuhkan kemampuan bidang ilmu lainnya. Itu makanya. Tapi kalau sebagai manajer, proyek manajer, tidak harus saya menguasai semua. Yang penting saya punya sumber daya yang mampu A, B, C, D. Ini tugasin ini, tugasin ini. Selesai kan? Nah, kembali lagi kita pemikiran kita harus kita gunakan. Kadang-kadang saya juga tidak mampu semua. Yang saya tidak mampu, saya cari siapa yang mampu. Supplier itu. Udah saya tanya supplier itu. Bandingkan kalau ini. Nomor yang mana? Bikin penawarannya 5 macam ya. Ini cuma cara saya gitu. Gimana aja? Yang penting tujuannya sampai gitu. Saya sudah pilih engineering. Nggak puas satu supplier ya, supplier itu. Ini masukin. Dan kalau harganya jadi sama gitu kan. Dari masing item-item pekerjaan spesifikasi teknis yang berbeda. Dan mereka kan yakin menggunakan spesifikasi yang ditawarkan itu pasti bisa. Karena mereka spesialis di bidang itu. Contoh kenapa saya bisa mendesain kaca ini kaca yang mahal, harganya bisa sama dengan kaca yang murah yang dipakai gitu. Pemda misalkan. Ya, karena dulu saya spesialis kaca, saya tahu gitu.
Saya ukuran kacanya tahu, ada ukuran normal, ada ukuran jumbo, saya tahu. Nah, karena memang untuk bisa melakukan kajian daring perlu banyak tahu hal itu. Dan apabila kita tidak tahu, kita harus menggunakan cara lain untuk mencari tahu. Caranya juga sama kan? Apabila sistem pemerasanya menggunakan beton, atau apabila menggunakan aspal, atau ada cara apa lagi nggak? Ada bisa banyak-banyaknya. Dan apa namanya? Ini bagi mahasiswa kalau ini ide sebanyak-banyaknya itu ide bebas terbuka sampai benar-benar lengkap itu memang benar-benar harus kita lakukan itu. Kalau memang itu belum pernah ada, kan bisa jadi riset kita ya. Kan? Jadi saya bingung-bingung. Saya mau riset apa? Kayak saya kuliah itu kemarin itu kuliah selesai, tesis saya juga selesai. Orang masih pada bikin proposal bingung judul apa, saya udah beres. Karena itu kuliah itu saya punya planning dan sudah jelas tesis saya planningnya ini. Gitu. Saya sudah jelas. Jadi ketika kuliah, oh ini ada yang berkaitan dengan tesis. Tugasnya ya udah sambil ngerjain tugas sambil tesis, jadi itu tugas masuk di tesis, tugas ini masuk ya tugas selesai kuliah selesai tesis saya. Sidang paling pertama dimundurin, ada temennya terus sendiri. Iya, mau digabung sama kakak tingkat itu sidang itu. Jadi Rabu sidang, malam-malam jam 10 saya keluar telepon, ayo pun udah jadi sidang. Kenapa Pak? Itu yang satu batal, belum siap sidang. Kalau saya udah hafalin kan, hilang lagi itu. Hilang lagi itu. Kan apa itu? Saya sidang juga saya sudah prediksikan. Saya presentasinya gini, kemungkinan nanti saya akan ditanya ini. Kalau saya coba ya, dianalisis, diprediksikan sehingga saya siapkan jawaban. Walaupun pada saksinya belum tentu itu pertanyaannya. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab itu pada saat sidang. Saya ternyata di prank saya itu. Pertanyaannya itu dari dosen eksternal ya yang menguji. Aikun, ya Pak, namanya Pak Aikun, dia Pak. Dalam penulisan mau sampai kapan menetapkan huruf A? Jadi bisa jawab saya. Pertanyaan apa ini? Pembimbing saya itu penasaran. Maksud pertanyaannya gimana Pak? Saya bilang, namanya Pak Aikun kan? Iya Pak, Pak Aikun. Kalau nggak ada huruf A, kan pikun. Ternyata prank. Jadi jadi bercandanya jadinya sidangnya. Karena kalau tentang materi kan saya kuasai sepenuhnya. Iya, kalau materi tesis saya kuasai sepenuhnya. Orang awalnya juga ditolak sama pembimbing, kemudian saya berikan gambaran pengarahan dan sebagainya, akhirnya nggak bisa nolak pembimbing. Karena saya udah terlalu dalam kan di topik itu, gitu. Dan pembimbing saya yang ketinggalan. Gitu. Iya, ilmunya kan sudah berkembang kan. Nah karena dosen saya udah usianya di atas 60 gitu kan, mungkin nggak update gitu. Akhirnya saya terangkan, gitu. Akhirnya
diterima. Nah, itu bedanya kalau kita memang menguasai. Kalau nggak menguasai, ditolak. Iya. Suruh ganti aja gitu, bisa mempertahankan. Tapi kalau mempertahankan harus realistis, harus argumentasinya harus kuat, harus mendasar, harus ini, jangan asal. Kalau asal itu bikin kesel dosennya. Udah salah ngeyel gitu. Tapi kalau ininya jelas, gitu, referensinya jelas, contohnya saya kan referensinya udah seakur. Pak ini berdasarkan ini, berdasarkan ini. Wah, bingung sendiri menurut saya. Nah, itu karena punya planning juga gitu. Tesis aja saya punya planning itu. Jadi masuk daftar mau kuliah, saya udah berpikir nanti tesis saya tentang ini. Matangkannya itu ketika masuk kuliah, oh berubah sedikit menjadi ini gitu. Oh, jadi berubahnya itu semakin membaik. Kalau kalian? Kita nggak pernah sapa yang online ini. Halo teman-teman yang online. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau mempresentasikan planningnya? Enggak, Pak. Sudah agak paham sekarang, Pak. Atau jangan-jangan saya di-mute? Enggak, Pak. Enggak di-mute. Nah, berarti mulai sekarang kita berlatih membuat planning. Paling tidak kalau kita belum berpikir planning bisnis kita, planning itu lulus kuliah saja. Ya kan? Nanti rencana skripsi saya apa? Nanti SPP saya mau apa? Jadi kalau sudah ya dibuat sketsa dulu lah, kita konseptual dulu. Walaupun mungkin berubah kan ketika ini, tapi paling tidak itu kalau sudah planning, setiap kita langkah itu ada kesempatan, mungkin ada yang bisa kita ambil, ada poin-poin yang bisa kita raih gitu, di situ. Kalau enggak kan, ibarat orang jalan keluar dari rumah, saya mau kemana? Mau keluar kemana aja gitu. Enggak punya tujuan. Mana jalan. Ketemu teman mampir ngobrol gitu kan. Udah kan memang ada tujuan ngobrol. Jalan lagi ketemu ngobrol lagi gitu kan. Itu kalau nggak punya tujuan kan gitu kan. Jadi keluar rumah itu nggak jelas gitu mau ngapain gitu. Motor di mana ya sebenarnya? Ya kan coba gambarnya gitu kan. Jadi kalau punya tujuan itu akan lebih efisien. Kita ini akan lebih efisien. Dalam mencari ilmu pun kita akan lebih efisien. Nanti usia kita juga lebih efisien. Akan lebih banyak bermanfaat di setiap usia kita. Kan kalau udah kan nggak jelas kan kalau nggak punya planning. Jalan ke sana ke Cianjur, Bandung, tahun-tahun ini Jakarta, ke Jakarta.
Ada lagi? Tadi Angga ya? Lagi Pak. Ya. Jadi saya menanyakan Pak, kalau engineering ini dapat dilakukan metode apa saja? Engineering menggunakan metode apa saja? Jadi value engineering itu kan segala hal. Jadi hampir semua metode digunakan di dalam value engineering. Ya, karena yang akan kita analisis ulang itu apa? Misalkan struktur. Kita harus menganalisis struktur. Contoh kayak tadi ini saya kolom. Saya coba pakai kolom beton. Saya coba pakai kolom baja. Saya coba pakai baja komposit. Ketiga-tiganya kita analisis kekuatannya. Jangan hanya kita mencari ide itu, tapi kita tidak menghitung kekuatannya. Nah, itu dari sisi struktur. Berarti kita menggunakan analisis struktur. Karena value engineering itu juga metode value engineering. Di dalamnya yang menggunakan berbagai teori, berbagai metode. Gitu. Jadi value engineering ini metode untuk apa namanya merencanakan suatu konstruksi itu supaya tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat manfaat, tepat fungsi. Ada 8 ya, 8 step. Iya, itu. Tentu saja value engineering itu tujuannya adalah 8 step. Jadi kalau bicara waktu, waktunya yang tercepat. Kalau bicara biaya, dari biayanya yang terendah. Kalau bicara mutu yang terbaik. Kan kalau biasa-biasa saja nggak usah. Iya, hampir saja kan? Iya. Hampir saja, selesai itu terbangun itu. Pak mau tanya, misalkan kita itu dipimpin sebuah konstruksi, tapi kita itu belum menguasai cara tentang engineering, dan kita harus menyewa sumber daya manusianya gitu. Nah itu untuk biaya sumber daya manusia itu dimasukkan ke RAB atau hasil dari analisis mereka yang di RAB kan. Terus kemudian harganya lebih mahal menyewa ini atau yang kita sendiri punya. Nah, jadi apabila di suatu proyek atau di suatu organisasi, di suatu perusahaan tidak memiliki kemampuan value engineering, tapi kita akan melakukan value engineering. Berarti di antaranya caranya adalah kita belajar secara teori tentang value engineering. Artinya dari beberapa ini kita memanfaatkan dari berbagai sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Dari mulai tukang, mandor, gitu, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya manusia yang kita bisa gali informasinya untuk melakukan value engineering. Jadi yang paling efektif ya sebetulnya yang melakukan value engineering manajer yang melakukannya. Caranya dengan berbagai hal. Bisa mendapatkan informasi dari mandornya, dari tukangnya. Kalau perusahaan konstruksi biasanya kan mandornya juga kan banyak. Kemudian ada pekerjaan spesialis. Nah itu diantaranya adalah itu.
Jika memang tidak ada yang punya kemampuan satupun, ya berarti bisa saja kita kontrak dengan seorang yang punya kemampuan periode engineering. Dan menurut saya itu bisa, kalaupun nanti dimasukkan ke dalam RAP, biaya periode engineering, tapi biaya yang lainnya nanti akan berubah dan targetnya kan minimal sama, ya biayanya total. Kita dengan membayar konsultan satu itu sebagai mentor yang melakukan value engineering, koordinatornya dengan hasil yang minimal akan sama biayanya atau bahkan bisa lebih rendah. Jadi tidak harus itu lebih rendah sebetulnya value engineering itu, tapi targetnya minimal sama, tapi kualitas harus yang terbaik. Kalau sama kualitasnya bukan menjadi tidak lebih baik, itu mah bukan value engineering, memang dikurangi saja ininya. Harganya lebih rendah tapi kualitasnya jadi jelek. Oh iya, itu mah memang bukan value engineering, memang dikurangi speknya. Speknya marmer diganti pakai keramik, ya iya. Biayanya jadi rendah gitu. Tapi kan kualitasnya normal. Bukan itu kalau engineering, justru kalau bisa kualitasnya semakin meningkat. Ya, contoh ini awalnya kan pakai keramik kan, keramik. Mendingan pakai granit lah, dari 60 harganya sekian, saya estimasikan kan, biar tukang kerja dalam sehari menghasilkan berapa meter. Kalau pakai keramik 40-40 sehari menghasilkan berapa meter. Terus material yang digunakan pasir, semen dan sebagainya. Yang selisih lebih mahal dikit ini kalau saya estimasikan. Tapi kualitasnya ini meningkat kan? Coba kalau ini keramik biasa, kan kayak nggak mewah begini. Tapi kalau nggak diestimasikan, seolah kan kalau head to head biayanya, biaya keramik dengan biaya keramik ini, ya kan nggak bisa dibandingkan. Keramik 40.000, ini 120.000 gitu. Kalau head to head ya, membandingkannya harga material keramik yang granit ini. Tapi kalau kita estimasi secara keseluruhan, kalau pakai keramik tukang pasang satu orang bisa menyelesaikan berapa meter. Kalau pakai granit, ini tukang sehari bisa menyelesaikan berapa meter. Ternyata lebih banyak ini hasilnya. Kalau kita estimasikan tetap masih ada mahal ini, tapi tidak sejauh itu selisihnya. Jadi akhirnya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan granit. Coba kalau nggak dihitung, gua lah kemahalan. Gitu kan? Ya kan? Berapa harga granit? 40, harga granit 130. Mahal. Nah itu kita bisa, kalau kita belum tahu berarti itu tadi kalau perusahaan bisa dapat info dari mana? Kan bisa dari tukang. Kita tanya tukang. Kamu kalau pasang granit sehari dapat berapa meter? Kamu kalau pasang keramik sehari dapat berapa meter? Nah itu. Jadi kalau belum punya pengalaman tentang value engineering, kita harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi ketika kita ke lapangan, ketika kita bertanya, kalau memang tujuannya value engineering, jelas yang ingin dicarinya juga apa. Saya mau tahu apa ke lapangan itu. Saya harus ketemu siapa ke lapangan itu. Beda kan? Nah itu planning. Kalau planning udah jelas arahnya juga.
Jadi nggak asal main aja ke proyek, tengok gitu. Tapi ada target yang harus kita dapat, tentang kita hanya informasi. Gitu. Contoh saya lah tadi, budak, senang saya dari budak. Oh ngintip orang bikin produksi itu, produksi list. Kelas ini biasa diajarkan bikin tanda-tanda, biasa mengajarkan penggunaan produksi. Prakteknya itu bikin list. Kelas ini enggak ya? Saya bukan mengajar tanda-tanda produksi. Itu belum mahal saya dapat ilmunya itu. Tapi saya senang berbagi. Dulu anak buah saya banyak yang sudah jadi buka usaha sendiri. Jadi tenaga kerja saya itu banyak ya. Saya ajarin itu. Saya bukan takut tersaing, enggak. Kalau mereka maju saya senang gitu. Walaupun saya dengan susah payah gitu. Kan saya yang di sini tuh yang keribo itu bisa itu suruh bikin. Bisa. Suruh bikin moldingnya bisa. Termasuk ngetek motif gitu. Nah, itu saya ajarkan itu. Saya bikin awan gitu. Nah, saya ajarkan itu. Karena dulu memang saya bedanya banyak pengen bisa segala hal dulu saya waktu kecil. Iya, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Padahal dulu saya senangnya ngelukis. Senangnya ngelukis saya. Kemarin melukis, sekolah atau mobil? Kuliah dari sini. Jadi otomotif dalam sipil yang nyambung apa? Gambar, sama tekniknya doang yang nyambung gitu. Ngecat awan mesin, komentar saya itu yang mesin. Saya ajarin kan di yang auditorium, ribau gitu. Tapi tetap saya ajarin begini. Ya lumayan lah, walaupun bukan tangan saya sendiri. Oke, ada lagi? Sudah banyak tahu atau banyak tidak tahu? Tapi materinya dibaca nggak nih? Videonya ditonton nggak? Padahal saya bikin video juga nggak bisa bikin maksud saya itu. Udah selesai. Berapa? Yang komen mau ada yang tanya nggak? Bobonya. Kata Kang Aris Gige bobo.
Gak ada ya? Gak ada yang tanyakan lagi ya? Jadi pesan saya sekarang coba belajar kita membuat planning ya. Planning, minimal kita planning ini lulus tepat waktu gitu. Minimal itu. Yang kemudian planning, karena kalau bagi saya kuliah hanya ingin kerja itu terlalu kecil gitu ininya ya. Tujuan ininya terlalu kecil. Kalau bisa itu justru punya usaha. Punya usaha. Jadi kalau kita dari sekarang sudah mencoba membuat planning untuk punya usaha sendiri, jadi sudah kita mulai bangun dari sekarang. Bangun dari sekarang. Jadi setiap apa yang kita lakukan sekarang ini itu merupakan bagian dari planning kita. Kita mencari relasi sebanyak-banyaknya supaya orang tahu bahwa saya nanti itu adalah A. Jadi kalau kita harus punya brand di diri kita masing-masing. Dan saya mau apa nanti nih? Bangun dari sekarang. Rencanakan dari sekarang. Jadi setiap ada event atau apapun, ketemu siapa, paling tidak kita sedikit demi sedikit kita planning kita itu di sana kita bisa ambil atau kita bisa apa yang bisa kita manfaatkan dari apa yang kita lakukan. Kalau masing-masing berwirausaha, entah itu satu bidang atau berbeda-beda bidang, itu kan akan saling, nanti kan sebetulnya ini antara teman-teman ini akan saling membutuhkan ini. Saya juga sama kan dengan teman-teman saya itu. Waduh, saya ada produk di sini nih. Tidak ada supplier ini. Diinfokan. Itu yang karena kita sudah ada brandnya gitu. Sudah jelas. Jadi lebih baik kita fokus dalam satu bidang tapi itu melekat di diri kita gitu. Daripada kita banyak semua nggak jelas. Daripada kita seolah-olah kayak besar tapi sebetulnya kecil gitu. Namanya aja kelihatannya kayak besar gitu. Tapi ada kalanya namanya kayaknya biasa-biasa saja, tapi ternyata itu adalah besar. Mulai belajar dari sekarang. Planning. Yang mungkin tadinya kuliah ini tujuannya lain, saja kuliah itu ingin ketemu jodoh. Kan tidak menutup kemungkinan kan? Atau mungkin tujuan keberapa itu gitu. Tujuan ke-1 malah ya. Mulai belajar dari sekarang ya. Nah, insya Allah kita usia kita akan lebih efektif gitu. Akan lebih efektif, akan lebih cepat tercapai. Itu saja. Kita absen dulu ya. Ini yang kelas apa ini ya? Kelas ini A ya. TS-nya esai ya. Esai 5 soal saja. Tapi setiap soal AB gitu. A dan B. Jadi 10. Saya masih timbang-timbang 1 jam setengah ini cukup nggak waktunya ya? Emang udah tahu soalnya apa, main gajah?
Kalau seminggu tuh harus project, saya harus ganti soalnya kalau Nggak apa-apa itu soal seperti project. jadi tentang value engineering ada ya di UTS ya. Tentang yang nggak jauh beda lah, seri 1 sampai seri 7 itu. Ininya di tugas-tugasnya ya. Oke, saya absen dulu. Aditya Sulistia Rahman. Nggak hadir. Ajeng Siti Nurfadilah. Di online ada nggak? Ini yang online dengerin ya, di absen dulu ya. Agung Nur Zaman. Nggak ada. Ini saya stop